Bu Jamila. Dan di farmasi praktis 3 ini nanti selain saya ada Bu Afi, ada Bu Sri Rezeki, ada Bu Ina, ada Pak Ganet ya. Saya kira semua sudah pernah dibimbing ya, maksudnya didampingi dalam kuliah, semua sudah kenal semua ya. Sudah, Bu. Saya kira farmasi praktis kemarin pengayaan ya, oke, alhamdulillah. Program S1 farmasi, farmasi praktis 3, teori 1 ya, oke. Oke, deskripsinya bahwa di dalam mata kuliah ini nanti mengenal manajerial, baik administrasi apotek, manajerial apotek, bagaimana pengelolaan obat, bagaimana perencanaannya, pengadaannya, bagaimana penyimpanannya, kemudian obat itu didapatkan dari mana, dari pabrik ya, karena yang produksi dari pabrik itu didistribusikan ke PPE, pedagang besar farmasi, dari PPE baru ke apotek ya. Kalau beli apa-apa biasanya pakai bill atau pakai nota ya, ini ada faktur gitu ya. Kemudian ada farmakoekonomi, ada compounding obat yang non steril, komponen obat yang steril, kemudian ada DRP, kemudian ada ada interaksi obat, ada meso, monitoring efek samping obat, ada ESO ya, kemudian ada promosi kesehatan ya. Jadi mengadakan penyuluhan atau memberikan informasi tentang kesehatan ke masyarakat, kemudian membagikan brosur, leaflet, begitu ya, itu ya. Semoga kedepannya nanti bermanfaat ya. Kayak promkes itu nanti pada saat KKN Anda terjun ke masyarakat, Anda kan ini kan fakultasnya farmasi nih, tahu kesehatan, tentang penyakit hipertensi, tahu tentang vaksinasi, tentang COVID dan sebagainya, kan bisa disumbangsikan tentang ilmu yang Anda dapat. Nah ini secara garis besar sebenarnya sama ya, saya hanya merefresh lagi tentang tatib ya. Ini mahasiswa 5 menit sudah ready sebelum perkuliahan dimulai, kemudian saya klik mulai, kalau ada Zoom atau Meet segera bergabung, kemudian diupayakan foto profil akun juga harus foto sendiri yang terlihat wajah dengan jelas dan sopan ya. Nah ini ada yang belum ya, jadi mohon disiapkan profil fotonya. Jadi ini Rudat Ilaina Rahma itu yang wajahnya seperti apa sih gitu ya. Dan misalnya ada foto pun wajahnya jangan ditutupi ya, kadang actionnya itu ada yang pegang bunga wajahnya tertutupi gitu ya. Kemudian mahasiswa berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa mengaktifkan video selama perkuliahan berlangsung untuk yang dapat jatah daring ya. Ini kan minggu ini daring, untuk yang selanjutnya adalah luring ya. Tetapi nanti ada yang separuh-separuh, mungkin ada yang daring, ada yang luring. Nanti teknisnya nanti ditanyakan ke program ya, karena kita sendiri hanya informasinya bahwa minggu ini daring dulu. Nanti untuk mulai 1 Maret itu kita 50-50 ya, daring dan luring ya. Mahasiswa mematikan mikrofon saat kuliah berlangsung kecuali diminta oleh dosen. Jadi misalnya saya bertanya nih, selamat siang, memberi salam, kemudian seperti tadi siap sudah berapa yang bergabung, misalnya seperti itu ya. Kemudian mahasiswa memperhatikan etika, sikap estetika ruangan saat kuliah berlangsung ya.
mahasiswa dilarang melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali izin dosen. Apabila ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa bisa menggunakan media yang tersedia. Mahasiswa harus fokus pada saat perkuliahan daring atau luring. Mahasiswa mengerjakan tugas sesuai petunjuk dan mengumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan kalau ada tugas. Setiap mahasiswa wajib mentaati melaksanakan tata tertib ya. Maaf ya, ini teori apabila melanggar dan dikenakan sanksi dengan pelanggaran yang ditentukan. Hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian pada waktu pelaksanaan praktikum. Ya, ini yang praktikum ya, ini teori, maaf. Nah, ketentuan izin, bila berhalangan hadir harus membuat surat izin dengan surat melampirkan kalau ada surat izin dari dokter atau surat misalnya ada kegiatan nih Anda dikirim dalam acara himpunan mahasiswa misalnya ya, ada surat tugas dari kampus yang ditujukan kepada dosen pengampu di hari kuliah yang ditentukan. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan atau mengikuti kelas atau kelompok yang lain merupakan bukan kelompoknya ya, kecuali telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pengampu farmasi praktis 3. Ini dilaksanakan 16 kali pertemuan ya, insya Allah ya, 15-16 kali pertemuan sesuai jadwal. Dilaksanakan secara daring dan luring. Sebelum dimulai mahasiswa diwajibkan mengisi presensi. Tadi sudah saya klik hadir semua ya, sudah beres ya. Lanjutkan kuliah, kemudian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Penilaian berdasarkan dari hasil harian kalau ada tugas ya, kalau ditugasi, dan UTS dan UAS. Nah, ini sebagai gambaran bahwa manajerial administratif pertemuan pertama itu dengan saya, yang kedua manajerial penyimpanan obat dan alkes dengan saya, kemudian HJA harga jual apotek dan harga neto apotek ya. Jadi nanti dengan saya, jadi nanti kalau Anda mendapatkan obat, alat kesehatan dari pedagang besar farmasi, dari BPF, itu kan ada notanya, ada fakturnya nih ya. Jadi kalau Anda nanti di apotek itu akan jual lagi ke apotek, harga jual apotek ya, pasien itu membeli misalnya obat X ya, harganya 6.000 lah, itu Anda bisa menghitung atau menentukan harga obatnya. Kemudian bahwa harga jual apotek itu berasal dari harga neto apotek. Ya, neto apotek itu yang didapatkan dari nota faktur atau nota atau istilahnya faktur dari BPF itu ya, yang ditambahi dengan BPN, pajak pertambahan nilai, kemudian ada laba begitu ya. Itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah compounding non steril, itu tidak saya dampingi juga. Kemudian pertemuan kelima compounding steril itu dengan Bu Afi, farmakoekonomi itu dengan Bu Ina. Pertemuan ke-7 masih farmakoekonomi dengan Bu Ina. Kemudian UTS ya. UTS-nya itu dari bertiga, dari saya, Bu Afi dan Bu Ina. Kemudian dilanjutkan dengan farmakoepik eksperimental dengan Pak Kanet dan farmakoepik observasional dengan Pak Kanet. Kemudian DRP 1 dan DRP 2 dengan Bu Afi. Kemudian interaksi obat, monitoring efek samping obat, kemudian promkes ya, pertemuan 13, 14, 15 dengan Bu Jeki. Kemudian diadakan UAS. Nanti soal UAS itu dari Pak Kanet, Bu Afi dan Bu Jeki ya. Saya kira sangat jelas sekali.
Ya, oke. Catatan kegiatan proses pembelajaran ya nantinya. Pertemuan pertama ya seperti saya sampaikan tadi, manajerial administrasi apotek ya. Kemudian manajerial apotek ya mengenai penyimpanan obat dan alkes, manajerial apotek yaitu tentang perhitungan HCA, compounding non steril, kemudian compounding steril, kemudian farmakoekonomi, kemudian UTS, dan kemudian farmakoepidemiologi ya eksperimental dan farmakoepidemiologi non eksperimental. Kemudian DRP, kemudian IO interaksi obat, efek samping obat dan meso, kemudian promkes dan UAS. Maaf ini UAS ya berarti. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Pertama kali saya sampaikan tentang aspek pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek itu meliputi dua kegiatan ya. Apa saja? Kegiatan berupa manajerial, berupa pengelolaan sediaan farmasi. Apa saja itu? Ya, obat, ada tablet, ada kapsul, ada sirup, ada suspensi, ada emulsi, ada salep, ada tetes mata, ada handy plus, ada obat kules, ada minyak, begitu ya. Kemudian alat-alat kesehatan ya, ada urin bag, sepet ya. Kemudian apa? Pispam ya, kasar. Ya, banyak lagi ya. Dan apa? Bahan medis habis pakai ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis ya. Kegiatan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana ya. Jadi pastinya itu ada farmasisnya, yaitu apotekernya, ada tenaga teknis kefarmasiannya atau asisten apoteker, kemudian mungkin juga tenaga non medis ya, lulusan SMP, lulusan SMA, mungkin satpam ya, ada peracik maksudnya yang bantu ya, ada yang cleaning service mungkin gitu ya, kemudian ada sarananya ya. Ada sarananya, ada gedungnya ya, ada bangunannya, baik itu milik sendiri maupun sewa ya, kontrak ya. Kemudian prasarananya ya, ada etalasenya, ada almari es, ada mortir, ada meja untuk meracik ya, ada kotak
narkotik, ada lemari-lemari, etalase, apalagi ada kursi, ada pemadam kebakaran, ya, ada apalagi, ada kipas angin, ya. Oke. Pengelolaan ya sediaan farmasi itu tidak sama halnya dengan pengelolaan barang kebutuhan rumah tangga, karena perbekalan farmasi khususnya obat memiliki sifat dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia baik secara fisik maupun psikis, ya. Fisik itu misalnya kena luka bakar, kemudian batuk-batuk, ya, pilek, kemudian gatel, ya, atau secara psikis ya depresi, nggak bisa tidur, nggak tenang, kemudian sering jiwanya terganggu ya secara psikis, ya. Nah, pengelolaannya itu diatur oleh pemerintah. Pengelolaan sediaan farmasi yang terutama di apotek itu meliputi obat. Nah, di mana obat itu ada obat keras, ada obat bebas terbatas, ya, obat bebas nih ya, obat bebas yang logonya hijau, obat bebas terbatas yang logonya biru, kemudian obat keras yang logonya ini huruf K, dasarnya merah, obat narkotika. Kemudian obat psikotropika, ya, kemudian bahan obat, ya, jadi yang bentuknya serbuk, ada teopilin serbuk, ada paracetamol serbuk, ada asam salisilat serbuk, ada vaselin, flavum, vaselin album, ya, untuk bahan dasar salep, ya. Kemudian kosmetik, bedak, talek, ya, apalagi banyak sekali ya, hand body, ya. Kemudian obat tradisional, baik itu jamu, ya. Ini ya logonya. Kemudian herbal terstandar, ya, dikatakan herbal terstandar itu yang sudah melalui uji praklinik, diujikan dengan hewan percobaan. Kalau fitofarmaka dengan hewan percobaannya juga, kemudian diujikan ke manusia juga, ya. Ini, ya. Jadi yang dokter berani meresepkan jika sudah bertitel fitofarmaka, ya. Kemudian apalagi alat kesehatan, kemudian bahan medis habis pakai atau BMHP, ya. Saya kira sangat jelas sekali ya sediaan farmasi baik yang ada di apotek maupun di instalasi farmasi. Nah, kemudian dalam perencanaan dalam membuat perencanaan di apotek bisa berdasarkan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Ya. Pola penyakit ini maksudnya kan ini ada pandemi COVID-19 ya. Orang itu kan banyak membutuhkan untuk untuk penanganannya obat antivirus ya, kemudian untuk pencegahannya itu meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin, kemudian peningkatan imun ya, imunos begitu ya, kemudian vitamin C dosis tinggi gitu ya. Kalau pola konsumsi itu jadi yang dibutuhkan saat itu ya, dibutuhkan biasanya masyarakat itu pemakaiannya apa ya, konsumsi yang dibutuhkan, kemudian budaya dan kemampuan masyarakatnya. Jadi maksudnya begini, maksudnya kalau apotek Anda itu berada di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah, yaitu Anda sediakan obat-obat yang murah, obat-obat generik dan obat-obat paten, tetapi harganya terjangkau atau murah. Kemudian kalau Anda itu berada di perumahan, real estate, ya, gedung-gedung megah, kemudian metropolitan, maksudnya jalan raya besar, ya, jalan besar utama, kemudian kalangan orang mewah, begitu ya, itu pastinya mereka mencari obat vitamin yang mahal-mahal ya, karena kemampuan mereka itu tinggi begitu ya, jadi disesuaikan.
Setelah melakukan perencanaan, Anda melakukan pengadaan atau pesan obat atau order obat ya, dilakukan melalui jalur yang resmi ya, jadi jangan tidak resmi ya, jadi tidak berasal dari PPF yang resmi tetapi black market ya, itu dikhawatirkan mutu obatnya itu tidak terjamin, jadi mungkin obat palsu begitu ya. Jalur resmi adalah pedagang besar farmasi menggunakan surat pesanan SP narkotik untuk obat narkotik, SP psikotropik untuk obat psikotropik, SP obat yang mengandung prekursor, SP obat-obat tertentu atau OOT, atau SP umum. SP umum itu bisa untuk order obat keras, bisa untuk order obat bebas terbatas gitu ya. Halo, masih mendengar suara saya atau pada tertidur ini ya? Terus tapi kok ya kok pada diem saja, nanti saya ditinggal tidur ini. Wah, saya ngomong sendiri gitu ya. Tidak ya, masih bergabung dan masih mendengarkan ya. Saya kira nanti saya ngomong tahu-tahu tertidur nih ya dengan mendengar suara saya begitu ya. Tahu-tahu tertidur ya. Jangan saya mohon jangan tiduran di kasur ya, nanti ketiduran tahu-tahu sudah sore baru bangun ya. Mungkin yang telah saya sampaikan mungkin ada yang ditanyakan dulu, monggo silahkan, saya persilahkan daripada ketiduran ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dilanjutkan dulu gitu ya. Oke. Lanjutkan dulu, Lanjut aja ya. Oke. Tadi kan awalnya itu kan merencanain dulu nih. Seperti Anda nih mau ke mana? SGM ya, Solo Grand Mall. Wah, aku nanti ke lantai 4, nanti aku beli aksesoris. Oh enggak, aku beli jilbab. Oh, aku nanti habis belanja shopping terus ke food court. Beli steak, itu kan sudah direncanakan dulu nih ya. Ini ngomong-ngomong masih standby di rumah atau sudah pada di Mojosongo di kosnya masing-masing atau bagaimana ini, Mbak Siti Khotijah, Mbak Fariha? Ini posisi di mana Mbak? Masih di rumah atau sudah sampai Solo atau bagaimana ini Mbak ceritanya? Di rumah Bu. Sudah di rumah ya. Oke, rencananya ke Solo kapan ini? Belum? Saya di Solo Bu rumahnya. Oh, Mbak Siti di Solo ya. Solonya mana ini Mbak? malah wawancara. Karanganyar Bu. Oh, di Karanganyar, Solo Karanganyar ya. Oke. Ya, misalnya merencanakan mau ke Karanganyar ke Tawangmangu ya. Karanganyarnya sampai naik Tawangmangu atau masih yang di bawah Mbak? Di bawah Bu. Oh, di bawah, belum naik ya. Jadi misalnya Karanganyarnya Palur Bu. Oh, Palur situ toh. Alah, tak pikir Palur termasuk Karanganyar ya. Tak pikir Karanganyar tuh sudah Karangpandan. Ya misalnya mau ke Tawangmangu, wah nanti ke Tawangmangu nanti di sana beli duren misalnya, kan direncanakan dulu ya, contohnya seperti itu ya. Oke. Mana Mbak, kalau duren mana Mbak ini, Metesih apa ya? Ya nanti saya belinya di Metesih misalnya ya. Itu jadi obat juga begitu, aku mau order apa nih, mau order Efgitrotis, mau order Immunus, mau order Imbus ya misalnya ya. Nah, saya ordernya di PPF mana nih? PPF itu kan macam-macam ya, mungkin Anda sudah pada tahu. PPF Kimia Farma, ada PPF APL, ada PPF BSP Binasan Prima, ada PPF AAM, ada PPF ya, PPF UDC, Tiara Kencana, yaitu ditujukan yang Anda akan order itu di mana. Kemudian kalau sudah order, sudah pesan obat ke PPF ya, itu sama PPF-nya itu disiapin notanya ya, seperti Anda kalau beli di Alfamart atau
di mall begitu kan, setelah di total kan ada notanya, ada bilnya ya. Setelah itu kan obat barangnya diserahin, ini sama obatnya diserahin ya. Biasanya dari PBF ke apotek itu biasanya oleh tim distribusi ya, atau tim pengirim ya, itu membawa faktur dan membawa obat. Nah, sampai di apotek ya, sampai di apotek itu Anda terima ya. Plus apa yang Anda kerjakan ya disesuaikan dengan surat pesanannya. Jadi ordernya itu inbox ya, obatnya harus inbox, jadi jangan sampai yang lain gitu ya. Kemudian kesesuaian jenisnya, misalnya sirup atau kapsul ya, jumlahnya berapa, ordernya 3 ya harus 3, jangan kurang jangan lebih. Kalau kurang ya komplain, kalau lebih dikembalikan karena mungkin itu punyanya apotek lain begitu ya. Kemudian mutu sediaan kemasannya, jadi jangan sampai order sirup tapi di perjalanan tadi pengkirimnya jatuh ya. Oke, mohon maaf ya, ini kurang 10 menit Zoom-nya habis ya, tahu-tahu habis ya. Nanti akan saya perpanjang lagi ya. Kemudian jangan sampai sirupnya pecah ya, mungkin tanggal kadaluarsa itu dicek betul. Jadi jangan sampai barang ED itu Anda terima atau mendekati ED ya. Kemudian banyak lagi ya, nomor batch-nya apakah sudah betul gitu ya itu. Oke, saya kira sangat jelas sekali. Nah, ini penyimpanan obat disimpan terlindung cahaya berdasarkan bentuk sediaan, efek farmakologis, alfabetis, itu ya. Oke. Ya, jadi berdasarkan sediaan. Nah, ini maksudnya itu kalau obatnya sirup ya sirup begitu ya. Kalau dia salep bioplasenton, salep kodrokortison, salep apalagi asiklovir ya, salep kalpanak ya, itu ditata ya. Kalau obat keras berada di dalam, kalau obat bebas terbatas bisa ditata di luar, yaitu yang salep sendiri gitu ya. Kemudian atau ditata secara farmakologi. Jadi dalam satu rak itu misalnya obat untuk anti hipertensi semua, untuk obat anti diabetes semua, untuk obat gatal semua, ya itu berdasarkan farmakologis. Atau ini secara alfabetis, jadi misalnya rak nomor 2B, rak nomor 3C, rak nomor 4D, rak nomor 5E begitu ya. Jadi dinasar amoksan yang rak nomor 1A, amoksan, amobiotik, terus kemudian ampicillin, kemudian ya asmua misalnya ya. Itu alfabetis ya, berdasarkan suhu penyimpanan. Ada obat yang penyimpanannya itu suhu kamar ya, 15-30. Ada yang suhu sejuk ya di dalam almari es, ada yang suhunya tinggi 0 sampai 5 ya. Kemudian FIFO, first in first out, yang datang awal dikeluarkan awal, atau first expired first out, yang ED-nya itu mendekati, maka dia diserahkan dulu, dijual dulu ya. Kemudian lasa itu obat yang kedengarannya itu hampir mirip ya. Jadi ini sangat diperhatikan sekali, obat-obat yang hampir kedengarannya sama, jadi jangan sampai keliru. Pemusnahan dan penarikan, pemusnahan resep. Jadi resep-resep itu kalau sudah kita terima dan kita layani, itu kita simpan di apotek, jadi jangan dikembalikan ke pasiennya lagi ya, yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun, itu yang dimusnahkan ya. Jadi di apotek itu masih ready yang 5 tahun ke belakang. Jadi misalnya ini kan Februari 2002 nih ya, jadi resep ada yang masih harus di apotek itu resep tahun 2001, 2020, 2019, 2018, 2017 ya. Yang 2016, 2015 itu harusnya dimusnahkan ya. Jadi sudah
tidak terpakai lagi. Kalau yang 5 tahun ke belakang itu masih harus standby ready nanti kalau misalnya ada permasalahan, ada pemeriksaan dari Badan POM, ada penelusuran resep, ada permasalahan misalnya itu kan bisa dilacak. Obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan, dibuat berita acara pemusnahan, kemudian penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau izin edarnya dicabut oleh pemilik izin edar. Pengendalian untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, menghindari kelebihan kekurangan, kekosongan, rusak atau luarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Dilakukan dengan pengisian kartu stok. Ya, kemudian dilakukan stok opnam, dilakukan secara periodik. Catatan dan pelaporan ya pengadaan buku defekta. Buku defekta itu kalau obatnya habis ditulis di situ. Kemudian ada surat pesanan, kemudian penerimaan barang masuk atau obat masuk, kemudian faktur atau nota. Kemudian obat disimpan, ditulis di kartu stok. Kemudian kalau ada pembelian diserahkan, ada petugas penjualan, itu ada buku penjualan harian. Itu kalau manual. Kalau sudah computerized ya, sudah secara komputer itu sistemnya sudah secara sistematik di komputer. Pelaporannya internal untuk kebutuhan manajemen apotek, secara eksternal itu pelaporan narkotik, psikotropik menggunakan SIPNAP, sistem pelaporan narkotik dan psikotropik secara online. Ya, oke, terima kasih ya. Ini slide saya tentang aspek pelayanan kefarmasian ya. Oke, ini untuk PPT saya yang pertama ya, sudah saya sampaikan sambil nunggu habis atau berhentinya Zoom ya. Ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kalau belum juga tidak apa-apa, nanti akan saya lanjutkan tentang PPT manajerial apotek ya. Tidak jauh berbeda nih terusannya dari ini. Nanti setelah manajerial apotek ya, saya sampaikan nanti saya lanjutkan dengan perencanaan dan pengadaan ya. Jadi ada 3 PPT yang sudah saya kirimkan ya. Jadi hari ini saya menyampaikan tentang aspek pelayanan kefarmasian ya. Kemudian terutama yang di apotek, instalasi farmasi, kemudian nanti manajerial apotek dan perencanaan dan pengadaan. Bu, izin bertanya. Oke, monggo silahkan. Siapa ini? Mbak Farika? Iya, Bu. Siapa ini? Ya, monggo Mbak Farika. Untuk yang pemusnahan resep itu Bu, itu sistemnya gimana ya Bu? Apa ada ketentuannya atau Ya, asal aja Bu? Ya, jadi gini Mbak, pemusnahan resep itu caranya ya, kalau dulu itu dibakar Mbak, boleh dibakar. Nah, kalau sekarang pembakaran itu kan dilarang, bakar sampah juga tidak boleh, apalagi bakar resep. Bolehnya itu dengan dirajang, diremuk-remuk, diguntingi. Kalau resepnya banyak Bu ya pakai penggilingan, dirajang, digiling gitu, kemudian baru boleh dibuang. Kalau dijual di pengepul itu nanti untuk buntel tempe, padahal kan resep itu kan rahasia, jadi tidak boleh beredar. Atau didaur ulang Mbak, jadi dijenang dulu Mbak, didaur ulang, jadi dijual pada pabrik yang mendaur ulang kertas. Ya itu caranya lah. Yang ditanyakan Mbak Farika apanya, sistemnya atau bagaimana? Iya Bu. Itu tadi yang caranya. Sama apa perlu? Itu yang ditanyakan itu. Atau gimana? Iya Bu. Gimana Mbak? Kurang jelas aku. Iya Bu, caranya memusnahkan resep itu sama sistemnya bagaimana? Apa perlu buat berita acara gitu lapor ke
Oh iya, iya, bikin berita acara. Jadi begini Mbak, Anda apoteker sebuah apotek Setiabudi, ini lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Misalnya Anda buka di kota Surakarta ya, Anda ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta melaporkan bahwa apotek kami itu Anda rencanakan Senin tanggal 1 Maret itu kami akan melakukan pemusnahan resep karena bahwa resep di kami yang ada di apotek itu sudah 5 tahun, yang selebihnya 5 tahun yang kita akan saya lakukan pembakaran. Oh iya, kemudian dinas menyetujui karena apa? Karena dinas nanti kan sebagai saksi Mbak, jadi harus Anda undang, Anda laporkan mau didaur ulang, dijenang atau dirajang atau diapakan ya. Itu kemudian nanti Mbak Farika itu menyiapkan berkas berita acara ya pada hari ini tanggal ini dan sebagainya bahwa Anda saudari Farika apoteker akan mengadakan pemusnahan resep apotek saya, apotek ini alamatnya ini ya, kemudian dari dinas itu siapa, jabatannya apa ya, itu nanti akan tanda tangan dan ada dua saksi ya, dan nanti mungkin asisten apoteker Anda atau TTK Anda ya, itu kemudian Kak Isoni ya apa? Aku seneng aku malas bisa. Baca lagi. Wes. Oke. Dek HP apa laptop? Wangi. Aksan no? Kak. Cek tolongnya cek tunak tunu. Rasa mbok. Wila gitu lho. Tuh, Ubah itu mangkok. mbok iki rek teram tuh ayo. Ya. Tunak. Apa? Ayo aku ngarani wae. Wis lho ngetone. Kucingnya Sepia lucu. Tulinan be hamster. Loh, Sepia ini kucing sama nih. Duduk Sepia. Sepia tak? Be hamsternya wakil lereng ya. Lucu ya. Tikus dan kucing. bagaikan lagi mana tunggal. Kok ngepes ambil gue. Apa? Kok ngepes ambil gue. Iya, benar.
Son. Wah. Halo, selamat bergabung lagi. Mbak Farika ini sudah bergabung ini. Jadi saya lanjutkan Mbak. Jadi pada saat itu sebelum dimusnahkan itu misalnya nih Mbak Farika mau pemusnahan resep yang tahun 2016 ya. Dikatakan di apotek tahun 2000 resep-resep yang terkumpul tahun 2017, 18, 19, 20, 21 itu kan yang masih Anda simpan di apotek yang dimusnahkan itu yang 2016. Nah, 2016 itu kalau Mbak Abdel Harika itu resep-resep yang di bulan Januari 2016 itu ditimbang. Yang Februari ditimbang. Februari, Maret ditimbang, April ditimbang, resep-resep April, Mei ditimbang sampai Desember ya ditimbang. Semua ditimbang kemudian ditotal berapa ya. Misalnya di total 100 kilo ya. Jadi nanti di berita acaranya itu pemusnahan resep dengan cara perajangan. Nah, itu sejumlah 100 kilo ya. Kemudian di lampiran itu Anda tulis ya tadi ya. Januari itu berapa kilo, Februari berapa kilo. Oke. Itu Mbak Farika mungkin bisa membantu atas pertanyaannya Mbak Farika. Baik Bu, terima kasih. Mbok? Nyiapno materi paling. Tibae kenapa? Halo, oke. Yang Lasa tadi ya, yang Lasa tadi look alike, sound alike ya. Jadi obat itu kemasannya itu hampir mirip ya. Misalnya obat A granjengnya hijau, obat B gerambengnya hijau. Wah, plek sama ya kemasannya. Look alike. Jadi kemasannya hampir sama kalau dilihat. Terus sound alike, kalau didengar itu namanya obat itu hampir sama. Misalnya ada obat imunus, kemudian ada obat imus, pada musnya sama. Ya. Itu mungkin bisa menambah informasi. Mungkin ada lagi. Tadi ada cowoknya Mas Muhammad Renaldi ya, apa tadi ya? Ada yang ditanyakan cowok yuk. Ada yang mau ditanyakan sementara biar enggak ngantuk ini ya. Biar enggak ketiduran. Ya, ini jam-jam tidur siang nih biasanya. Kalau tidak izin share screen ya.
Oke, saya lanjutkan dulu kalau belum ada pertanyaan ya. Manajerial farmasi, pengelolaan obat di apotek. Nah, keuntungan dan manfaat item obat dan logistik medis yang terbatas. Supply itu meliputi pengadaan order ke BPF, terus penyimpanan. Kemudian distribusi lebih mudah, itu harus menyediakan suatu stok ya. Stok obat itu tidak perlu banyak, dalam arti kata banyak itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau obat itu fast moving, keluarnya cepat ya. Ini masa-masa ini tuh yang cepat tuh Sonse, Vitamin CIP, kemudian CDR, kemudian ester C ya, itu banyak orang nyari yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian Imbos, Imunos ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu ya. Kemudian lebih mudah dalam kendali mutu. Kemudian penyampaian obat ke pasien itu lebih baik ya. Jadi kalau pasien itu Mbak beli Imbos ada, Mbak beli Imunos oh ya ada, Mbak beli Vitamin ya ada, Sonse ada. Jadi tidak menolak pasien itu tidak kecewa gitu loh. Jadi kalau obatnya itu ready, itu pasien itu tidak kecewa. Tapi kalau Mbak Vitamin CIP ada, oh habis, Imbos habis, Sonse habis, itu dalam sufle atau pengadaan tuh mungkin kurang bagus ya. Kemudian dari segi biaya, biaya itu harga lebih dapat ditekan dan lebih kompetitif. Nah, jadi PBF tadi saya katakan ada PBF Kimia Farma, ada APL, ada Tiara Kencana, ada MUP, ada MPI, ada AAM ya. Jadi nanti kalau Anda KKL kuliah kerja lapangan di apotek itu akan Anda temui sel-sel dari PBF ya. Obat Imbos itu di PBF A, B, C itu ada semua ya. Yang satu kasih diskon 5%, 10%, kasih 15% ya. Yang C kasih 15% ya. Pastinya Anda memilih yang kasih diskonnya banyak ya. Jadi karena apa? Nanti jatuhnya harganya kan murah. Ke pasien itu kan dijualnya juga lebih miring. Nah, dibandingkan dengan apotek yang lain sebelah itu lebih mahal. Kalau pasien itu KCO Rp100, KCO Rp500 itu dia itu sudah senang, merasa lebih murah. Wah, kok ternyata lebih murah di sini ya dibandingkan di apotek lain, gitu ya. Jadi kok harga apotek satu dengan yang lainnya kok berbeda atau Bu? Ya itu karena apa? Karena si apotekernya itu pinter-pinter pulaan. Nah, pinter-pinter dia itu memilih PBF yang kasih diskon banyak. Nah, tapi juga terkadang itu juga beli 10 bonus 1 ya, tidak berupa diskon tapi bonus beli 10 bonus 1 ya, itu ya. Prescribing, nah ini penguasaan obat lebih dalam dan terfokus, kemudian memungkinkan penulisan resep lebih rasional, informasi ke pasien lebih terfokus, lebih waspada, dan mengenal ESO, efek samping obat atau adverse drug reaction, reaksi yang muncul setelah minum obat. Pasien itu kita beri senang banget kalau dikasih informasi, kasih edukasi yang lebih fokus, kemudian mengurangi kebingungan dan meningkatkan ketaatan meminum obat ya. Jadi pasien itu terkadang itu ke apotek itu dari rumah tidak berpikir beli obat A, enggak. Jadi dia ngeluh, Mbak kok saya rasanya kok pusing-pusing setengah ini, kok saya agak demam-demam ini, terus tadi juga pilek agak batuk Mbak ya, takut kena COVID ini, ini saya cari obat flu yang
ampuh obat demam yang ampuh biar tidak berkelanjutan. Jadi misalnya seperti itu ya. Meningkatkan ketaatan minum ya. Jadi Anda informasikan aturan pakainya, kemudian Anda informasikan lebih taat minum obat ya. Kemudian ketersediaan obat lebih terjamin ya. Ini terjamin ini hubungannya dengan Anda itu order ke instansi PBF yang resmi ya, jadi bukan abal-abal. Nah, istilah seperti itu. Oke. Kita lihat ada medical aspek, ada manajerial aspek ya. Kita lihat ya. Jadi obat yang beredar di Indonesia itu hampir lebih dari 15.000 jenis ya. Kemudian dana tersedia itu terbatas ya. Jadi maksudnya itu ada dana, tapi kan juga diatur ya untuk order obat, untuk bayar setoran pengiriman yang kemarin, kemudian untuk mungkin kalau gedungnya itu sewa, kemudian untuk gaji-gaji SDM ya. Nah, jadi kalau Anda itu mau order, pilih PBF yang resmi, yaitu untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Nah, jadi Anda harus apa? Seleksi dulu PBF-nya itu PBF abal-abal atau resmi, seleksi dulu. Pemilihan dulu, ya. Kemudian dari manfaat. Dari segi manfaatnya, kepentingan Anda untuk order itu ketersediaan untuk suplai apotek ya. Kemudian dari keamanan Anda harus seleksi dari PBF. Kemudian setelah itu order obat ke PBF, kemudian disiapkan di PBF itu obatnya, fakturnya, kemudian dikirim ke apotek. Nah, ketersediaan obat di apotek. Medical Logistic Management ya. Pertama kali ini pemilihan PBF, seleksi obat-obat mana yang anti order. Kemudian order ke PBF APL yang golongan Interbat, Intermoxil, Intertek, ya itu pabriknya Interbat, itu PBF-nya APL. Nah, penyediaan atau pengadaan dilakukan order ke PBF, ya. Habis disiapin obatnya, fakturnya, ya, kemudian dikirim ke apotek nih, nah, didistribusi. Dimasukkan ke suppositoria ke Almari S. Ini tentang bioplasenton salep-salep di kotak salep. Oh, ini obat tetes mata. Nah, kemudian berjalannya waktu kan ada pasien, konsumen, beli obat tetes, beli imbus, imunus, vitamin. Ya. Nah, jadi medical logistic management, nah itu meliputi ini tadi ya. Nah, untuk apa? Untuk mensupport, manajemen support organisasi ya apotek itu. SDM, sumber daya manusianya, ada farmasis, tenaga teknis kefarmasian, asisten apoteker, ya, dan financing tentang melihat keuangannya. Nanti ada sih juga ya. Jadi bayar ke PBF itu kalau apotek baru itu harus cash. Tapi kalau apoteknya sudah lama, sudah kredibilitasnya sudah dipercaya ya, itu temponya biasanya 1 bulan. Ya. Kecuali obat-obat yang baru yang belum begitu laku, biasanya sistemnya konsinasi. Ya, nanti ada sistem pembayaran. Konsinasi itu obat yang misalnya titipnya 10, nah terjualnya cuma 2, ya udah 2 itu yang dibayar gitu, yang 8 dikembalikan. Nanti ada produk baru misalnya seperti itu ya. Oke. Perencanaan obat di apotek. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa?
Nah, jadi ya pernah saya sampaikan ada pola penyakit nih, pandemi virus COVID-19. Nah, kemudian berdasarkan kemampuan masyarakat, kemampuannya apotek Anda itu pembelinya itu kebanyakan menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. Jadi obat-obat yang harganya murah, harganya mahal itu tergantung dari konsumen yang biasanya ke apotek Anda ya. Kemudian budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu juga biasanya kampung itu kalau beli itu kalau flu, batuk pilek, demam begitu tuh ultra flu. Nah, jadi ada yang orang yang sudah mengenal ultra flu sejak dulu itu dia itu nyaman atau sudah percaya secara psikologinya itu kalau minum ultra flu itu nanti aku fluku sembuh. Nah, jadi tidak mengenal obat baru, yang penting pokoknya mbok itu udah obat baru A sampai Z tapi dia itu sudah percaya dengan ultra flu. Nah, itu budaya masyarakatnya itu ya. Kemudian ada yang cocoknya Neosep. Aku kalau enggak Neosep enggak nih. Nah, ada yang Mexagrip. Nah, metode perencanaan pengadaan ya, ada metode epidemiologi, ada metode konsumsi, ada metode kombinasi ya, ada metode just in time ya. Oke, akan kita sampaikan satu-satu. Ada metode VAN. VAN itu F-nya vital, golongan obat yang harus ada ya. Ini contohnya misalnya obat paracetamol ya, itu kan banyak orang demam, nyeri, itu kan pertama kali yang dicari adalah paracetamol ya, misalnya seperti itu. Esensial, golongan obat yang penting untuk diadakan. Nah, misalnya obat orang kalau emah itu carinya antacid ya, misalnya antacid. Non esensial, golongan obat yang kurang penting diadakan ya. Jadi yang tidak begitu penting. Jadi obat gatel itu kan semua orang itu kan gatel nih. Atau kalau gatel CTM ya esensial ya, banyak orang gatel. Kalau non esensial yang tidak begitu banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pemilihan obat menurut WHO, dipilih obat secara ilmiah menunjukkan efek terapeutik lebih besar dibandingkan resiko-resiko efek samping obat. Sebentar ya, ada adzan sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jangan terlalu banyak jenis obat yang diseleksi, hindari duplikasi. Kemudian untuk obat baru harus berdasarkan bukti ilmiah bahwa lebih baik dibandingkan obat pendahulu.
Kemudian sediaan kombinasi hanya dipilih jika potensinya lebih baik dari sediaan tunggal. Jika alternatif pilihan obat banyak, dipilih daftar obat ya. Dari penyakit. Pertimbangan administrasi dan biaya yang dibutuhkan, kemudian melihat kontraindikasi, melihat peringatan, efek samping obat harus dipertimbangkan. Dipilih obat yang berstandar mutu tinggi. Nah, kemudian metode pengadaan, tender terbuka, metodenya ada tender terbatas. Ya, tender terbuka itu untuk semua rekanan yang terdaftar, menguntungkan, perlu staf kuat, waktu dan perhatiannya lama. Tender terbatas, lelang tertutup, atau istilahnya lelang tertutup itu rekanan tertentu yang punya riwayat baik, harga dapat dikendalikan, tenaga dan beban lebih hemat, pembelian dengan tawar-menawar, item sedikit dan tidak urgent, pendekatannya langsung, pengadaannya langsung, pembelian jumlah kecil, perlu segera tersedia, harga tertentu, agak mahal. Ya, jadi ini metode pengadaan yang ke PPF ya. Jadi ada sistem tender terbuka, ada sistem tender terbatas ya. Nah, ini mohon maaf, ini biasanya itu order yang gede ya. Itu biasanya di instalasi farmasi rumah sakit ya, misalnya order infus ya banyak banget di rumah sakit ya itu. Itu kan dalam setahun kebutuhannya berapa, jadi on order sekalian. Kalau yang di apotek kan pengadaannya rutin, maksudnya begitu habis baru order, begitu habis baru order gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan hariannya itu bagaimana ya. Jadi kalau obat itu masih ya tidak diorder gitu ya. Metode pengadaan yang jumlah terbatas ya, order barang terbatas, modalnya terbatas, kemudian kecepatan aliran barang dengan melihat stok obat, kemudian keberadaan PPF dalam kota, lihat juga lead time-nya cepat ya. Jadi kalau PPF-nya itu di luar kota itu kan pengirimannya lama, order hari ini mungkin datangnya 2 hari lagi atau baru besok. Tetapi kalau PPF-nya itu dalam kota kan order pagi langsung siang diproses, sore dikirim gitu ya gitu. Pengadaan secara berencana, order berdasarkan waktu tertentu, order berdasarkan periode musim tertentu, kemudian keberadaan PPF di luar kota. Ini harus diperhatikan ya, karena lead time-nya lama. Pengadaan secara spekulatif ya, kemungkinan kenaikan harga, bonus yang ditawarkan ya. Jadi misalnya biasanya itu kalau Mbak bulan depan itu obatnya naik semua ya, itu biasanya kita curi-curi order dulu ya. Jadi sebelum naik kita kulaan dulu ya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi Mbak ini ada diskon. Untuk bulan depan udah ada diskon loh, ini bulan ini yang diskon, misalnya seperti itu ya. Harus diperhatikan modal yang dimiliki, kemudian kecepatan aliran barang ya. Jadi order tapi uangnya tidak ada ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian obat yang diorder itu memang betul-betul banyak dibutuhkan, lakunya keras, fast moving, jangan sampai
obatnya slow moving, ordernya banyak, numpuk-numpuk, wah takutnya ED begitu ya. Konsinasi, konsinasi itu adalah produk yang masih dalam tahap promosi obat baru. Untuk pembayarannya itu harus dikatakan yang laku, yang dibayar, yang nggak laku dikembalikan. Syarat-syarat dari fungsi pengadaan yaitu blematic itu sesuai tujuan dan rencana, pragmatic sesuai hak dan kemampuan, wetmatic sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria pemilihan PBF nih, PBF kan banyak banget nih. Legalitas PBF, kita lihat kecepatan dalam ketepatan pengiriman barang, penawaran diskon atau bonus, kualitas barangnya, kemungkinan pengembalian barang yang rusak atau ED ya. Jadi kalau barangnya rusak, sirupnya, botolnya pecah, ya itu dikembalikan boleh, nanti diganti. Atau obat yang expired date mendekati, itu boleh dikembalikan apa tidak? Ya, kalau boleh kan itu kan menguntungkan. Nah, surat pesanan. Ada 3 macam SP narkotik. SP narkotik itu terdiri dari 5 rangkap, 1 SP hanya untuk 1 item obat. Format SP langsung dari Kimia Farma. Jadi obat narkotik itu yang produksi Kimia Farma dan distributornya atau PBL juga Kimia Farma. Jadi kalau Anda order kodein HCL, Doveri itu ke Kimia Farma. Jadi Kimia Farma itu ada pabrik Kimia Farma, ada PBF Kimia Farma, ada apotek Kimia Farma, ada laboratorium Kimia Farma lagi. SP psikotropik terdiri dari 2 atau 3 rangkap, 1 SP bisa lebih dari 1 item. Kemudian ada SP non-narkotik psikotropik terdiri dari 2 rangkap, untuk order obat bebas terbatas, alkes, obat keras, dan yang non-narkotik. Yang non-narkotik psikotropik dan untuk order kosmetik. Ya, ini bisa dilihat ya. Surat pesanan narkotik. Surat pesanan psikotropik. Surat pesanan prekursor. Surat pesanan obat-obat tertentu. Berita acara pemusnahan. Bagi apotek dalam tahap pendirian belum punya SP, pengajuan ke dinas kota kabupaten untuk mendapatkan surat rekomendasi SP sementara. Cara pembayaran ada yang cash, COD, cash and delivery, terutama untuk sediaan narkotik, ada sistem kredit, ada sistem konsumensi. Penerimaan barang hal yang perlu dicek apa aja, keadaan fisik barang, nomor batch, kemudian ED-nya. Distribusi obat meliputi kegiatan pengendalian persediaan barang, penyimpanan, transportasi, serta penyelesaian di pabean. Tujuan distribusi menjamin ketersediaan obat, memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memperpendek waktu tunggu, pengendalian persediaan, kemudian memudahkan pencarian dan pengawasan waktu tunggu, kemudian memudahkan pencarian dan pengawasan. Penyimpanan obat secara umum, display penyimpanan obat di apotek, ada yang secara alfabetis, ada yang vivo, ada yang secara farmakologi, ada yang sesuai dengan bentuk sediaan, salep, sirup, begitu ya, ada yang kombinasi. Penyimpanan narkotik dalam lemari penyimpanan narkotik ya, dibuat dari kayu, mempunyai kunci, ukuran lemarinya 40 x 80 x 100, maka lemari harus dibuat tidak pada tembok, dan lantai dibuat dalam 2 bagian. Bagian 1 untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya. Bagian 2 untuk menyimpan narkotik dan untuk kebutuhan sehari-hari. Penyimpanan psikotropik dalam lemari yang terpisah dengan obat komoditi lain. Kemudian ketentuan penyimpanan barang, perlu diperhatikan lokasi dari tempat penyimpanan di gudang yang menjamin bahwa barang atau obat disimpan mudah, diperoleh pengaturannya sesuai penggolongan, kelas, terapi, khasiat obat sesuai arti. Perlu diperhatikan untuk obat dengan syarat penyimpanan khusus dan termolabil, dan obat yang
punya batas kadaluarsa. Pencatatan barang menggunakan kartu stok, kartu steling, penggunaan bentuk pelayan obat di apotek ya, penjualan bebas, ada penjualan obat wajib apotek, ada penjualan berdasarkan resep dokter. Bentuk-bentuk ketidakrasional pemakaian untuk peresepan boros, yaitu peresepan obat yang lebih mahal padahal ada alternatif yang lebih murah, termasuk peresepan yang terlalu berorientasi pada pengobatan simptomatik saja, peresepan berlebih atau overprescribing, yaitu terjadi bila dosis obat lama pemberian jumlah obat yang diresepkan melebihi, peresepan yang salah ya, mencakup pemakaian obat yang diindikasi yang keliru, peresepan majemuk ya, multi prescribing, pemakaian 2 atau lebih kombinasi termasuk pengobatan terhadap semua gejala yang muncul tanpa mengarah ke penyakit utama. Peresepan kurang yaitu terjadi kalau obat yang diperlukan tidak diresepkan. Pemusnahan obat yaitu dengan cara ditanam atau dengan dilarutkan di air ya, misalnya obat atau bahan cair dengan cara diencerkan terlebih dahulu atau dititipkan ke rumah sakit atau dinkes. Pemusnahan narkotik ya, diproduksi tanpa memenuhi standar persyaratan yang berlaku atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi atau kadaluarsa, tidak memenuhi persyaratan digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana. Macam-macam laporan di apotek ya, di apotek itu laporan statistik resep obat generik berlogo dibuat rangkap 4 dan dibuat tiap bulan bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan OGB dibandingkan obat lainnya. Laporan narkotik rangkap 4 dan dibuat tiap bulan laporan psikotropiknya. Kemudian laporan monitoring obat, memuat nama-nama obat yang mengalami kerusakan dan tidak memenuhi persyaratan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Laporan obat wajib apotek, penggunaan obat wajib apotek tidak perlu dilaporkan tetapi di dalam pencatatannya disertai dengan catatan-catatan. Nah, ini adalah tentang manajerial apotek. Oke, sangat jelas sekali ya bagaimana manajerial tentang apotek, proses pengadaannya. Monggo, waktunya tinggal beberapa menit, nanti akan berhenti Zoom-nya. Monggo, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Silakan, belum ada ya. Silakan bagi yang mau ibadah, silakan. Kita lanjut nanti. Kita tunggu pertanyaan sambil nunggu habisnya waktu Zoom. Nanti akan saya perpanjang lagi untuk PPT perencanaan dan pengadaan. Ya, tadi kan sudah saya perkenalkan tentang administrasi apotek ya, aspek pelayanan kefarmasian, kemudian manajerial apotek ya. Habis ini perencanaan dan pengadaan.
Monggo, ada yang tanyakan belum? Belum ada, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Fariha. Oke, tinggal 1 menit, akan berhenti, akan saya perpanjang. Oke, terima kasih sudah bergabung kembali. Saya berharap masih utuh ya, masih kembali ke semula ya. Jumlahnya ini baru 33. Oke. Sambil nunggu teman-teman ya, mungkin beberapa ada yang ibadah ya. Untuk selanjutnya adalah perencanaan dan pengadaan. Saya mulai aja ya. Oke. Ada bentuk tablet, ada yang bentuk kapsul, tablet.
Salah satunya ya ada bentuk tablet, kapsul. Obat merupakan barang yang sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat yang sakit. Nah, kalau tidak sakit ya vitamin ya. Pentingnya obat dalam pelayanan kesehatan memberikan konsekuensi yang besar dalam anggaran obat. Anggaran obat di rumah sakit untuk obat dan alat kesehatan yang dikelola instalasi farmasi mencapai 50-60% dari seluruh anggaran rumah sakit. Ya, biar tak jenuh ya, gambar-gambar tablet, kaplet, sediaan farmasi, bentuk sediaan padat. Pengelolaan obat berhubungan erat dengan anggaran di suatu tempat pelayanan kesehatan. Menurut Depkes RI secara nasional, biaya obat sebesar 40% sampai 50% dari jumlah operasional pelayanan kesehatan. Mengingat begitu pentingnya dana dan kedudukan obat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien. Pengelolaan obat meliputi pertama seleksi dan perencanaan dulu, milih-milih dulu PPF mana yang akan kita order, kemudian kita mau order apa toh, kemudian proses pengadaan dengan order menggunakan SP. Setelah itu obat dikirim ke apotek, maka disimpan. Setelah disimpan, kemudian disalurkan ke pasien atau konsumen yang membeli, atau melakukan swamedikasi atau masukkan resep ya, kemudian penggunaan ini oleh konsumen dan pasien. Ya, ini adalah drug management cycle. Menurut Quick, oke, kita lanjutkan. Pertama adalah tahap seleksi. Proses seleksi merupakan awal yang sangat menentukan dalam perencanaan obat, karena melalui seleksi obat akan tercermin berapa banyak item obat yang akan dikonsumsi di masa datang. Pada proses pemilihan obat seharusnya mengikuti pedoman seleksi obat yang disusun oleh WHO, yaitu memilih obat yang tepat dan terbukti efektif serta merupakan drug of choice, memilih seminimal mungkin obat untuk suatu jenis penyakit, mencegah duplikasi, melakukan monitoring kontraindikasi dan efek samping obat secara cermat untuk mempertimbangkan penggunaannya. Kemudian biaya obat yang secara klinik sama harus dipilih yang termurah. Kemudian menggunakan obat dengan nama generik. Tujuan seleksi obat yaitu adanya suplai yang menjadi lebih baik, pemakaian obat lebih rasional, dilihat dari biaya pengobatan lebih terjangkau atau rendah. Kemudian dalam hal ini ada dampak dari seleksi obat yaitu tingginya kualitas perawatan dan biaya pengobatan yang efektif. Kriteria seleksi obat pada pengelolaan di rumah sakit misalnya, treatment dibutuhkan oleh sebagian besar populasi berdasarkan pola prevalensi penyakit 10 penyakit terbesar. Kemudian yang C adalah aman, obat tersebut manjur, obat tersebut yang didukung dengan bukti ilmiah. Yang keempat, mempunyai manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal, termasuk mempunyai rasio manfaat biaya yang baik. Kemudian mutunya terjamin. Ada salep gel, bioplasinton, salep pagoda, ada tetes mata, stimuno, kapsul, tablet ya, selingan ya, biar tak jenuh. Sebagai pembanding dalam seleksi obat bisa menggunakan daftar esensial nasional atau DOEN dalam pemilihan obat. Pemilihan obat esensial berdasarkan atas kriteria berikut: mempunyai rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan bagi pasien, kualitas harus terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas, praktis dan mudah dalam penyimpanan dan pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan sesuai dengan tenaga, sarana, dan fasilitas kesehatan. Yang kelima, menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penggunaan oleh pasien. Yang keenam, memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio farmakoekonomi yang tertinggi berdasarkan biaya langsung, direct cost, dan tidak langsung indirect cost.
Yang kedua adalah tahap pengadaannya. Tadi tahap pertama adalah seleksi dan perencanaan. Kegiatan ini meliputi perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dan anggaran rumah sakit. Yang pertama, perencanaan obat menurut surat SK Menkes yang merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perkenalan farmasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. Pedoman perencanaan meliputi doen, formularium rumah sakit, standar terapi rumah sakit, ketentuan setempat yang berlaku, data pencatatan medik, anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, siklus penyakit, sisa persediaan, data pemakaian, periode yang lalu, dan perencanaan pengembangan. Perencanaan dipengaruhi oleh berbagai hal ya, seperti beban epidemiologi penyakit, keefektifan obat terhadap suatu penyakit, dan dipertimbangkan pula harga obat. Perencanaan tujuannya untuk mendapatkan jenis dan jumlah obat tepat sesuai kebutuhan, menghindari kekosongan obat, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Metode perencanaan yaitu morbiditas atau epidemiologi. Metode ini diterapkan berdasarkan jumlah kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakan untuk beban kesakitan dan disasarkan pada pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, dan waktu tunggu. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam metode ini menentukan jumlah pasien yang akan dilayani dan jumlah kunjungan, kasus berdasarkan prevalensi penyakit, menyediakan formularium atau standar pedoman perbekalan farmasi, menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Persyaratan utama dalam metode ini adalah rumah sakit harus sudah memiliki standar pengobatan sebagai dasar untuk penetapan obat yang digunakan berdasarkan penyakit. Keunggulan dan kelemahan metode morbiditas. Keunggulannya perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, kemudian perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Kemudian metode konsumsi ini diterapkan berdasarkan data real konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai kesesuaian dan koreksi. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung jumlah perbekalan farmasi yang dibutuhkan yaitu dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi dengan alokasi dana. Kelebihan metode konsumsi, datanya akurat, metode paling mudah, tidak perlu data penyakit dan standar pengobatan, kekurangan dan kelebihan obat sangat kecil. Ini ada kekurangannya ya, di data konsumsi, obat dan jumlah kontak pasien sulit, tidak dapat untuk dasar penggunaan obat dan perbaikan pola peresepan. Yang ketiga, kekurangan, kelebihan, kehilangan obat sulit diandalkan. Yang keempat adalah tidak perlu catatan morbiditas yang baik. Berdasarkan pada penggunaan obat tahun sebelumnya untuk rumah sakit yang sudah berdiri, data analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya, sumber data, pencatatan pelaporan yaitu dengan kartu stok, pencatatan dan pelaporan beberapa fasilitas kesehatan, hasil pertemuan beberapa tenaga medis, jenis data, kealokasi dana, daftar obat, stok awal, penerimaan, pengeluaran dan sisa stok, kadaluarsa, obat kosong, dan stok pengaman. Rumus yang digunakan adalah A ditambah A sama dengan B ditambah C ditambah D
Ini ditambah dulu dikurangi E. Di sini apa toh A? A itu adalah rencana pengadaan. B itu pemakaian rata-rata dikalikan 12 bulan. Yang C itu stok pengaman 10% sampai 20% atau sesuai kebijakan rumah sakit. Yang D adalah waktu tunggu. Kemudian yang E adalah tukang stok. Metode gabungan itu maksudnya gabungan konsumsi epidemiologi, gabungan dari morbiditas dan konsumsi. Metode ini untuk menutupi kelemahan kedua metode tersebut, morbiditas dan konsumsi. Kelebihan metode gabungan adalah metode gabungan ini untuk menutupi kelemahan metode morbiditas dan konsumsi. Kasus metode konsumsi. Contohnya ya, selama tahun 2009, pemakaian paracetamol tablet sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kosongan 2 bulan. Sisa stok per 31 Desember 2009 adalah 100 tablet. Rumusnya adalah B tambah C tambah D dikurangi E. B-nya itu pemakaian rata-rata dikalikan 12 bulan. C adalah buffer stock, kita menggunakan 10% sampai 20%. Yang D adalah lead time-nya 3 sampai 6 bulan. E adalah sisa stok. Selama tahun 2009, pemakaian paracetamol tabletnya 2.500.000, pemakaiannya 10 bulan, terjadi kekosongannya 2 bulan. Sisa stok per 31 Desember adalah 100 tablet. Pemakaian rata-rata paracetamol tablet per bulan 2009 adalah 2.500.000 dibagi 10 bulan, yaitu 250.000 tablet. Kemudian pemakaian paracetamol tablet tahun 2009 secara kalau 12 bulan itu kalau per bulannya itu 250.000, itu kalau sebetulnya 12 bulan itu adalah 3 juta tablet. Pada umumnya buffer stock berkisar dari 10% sampai 20% termasuk untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan. Misalnya berdasarkan evaluasi data diperkirakan 20%. 20% ini kita kalikan 3 juta ini. Kita kalikan 3 juta yaitu 600.000 tablet. Waktu umumnya lead time berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Misalnya lead time diperkirakan 3 bulan, maka 3 dikalikan 250.000 ini per bulannya ya. Jadi 750.000 tablet. Kebutuhan paracetamol tahun 2010 adalah B tambah C tambah D yaitu 3 juta tablet ditambah 600 tablet ini tadi ditambah 750 tablet yaitu 4.350.000 tablet. Jadi rencana pengadaan paracetamol pada tahun 2010 adalah hasil perhitungan kebutuhan dikurangi sisa stok yaitu 4.350.000 tablet dikurangi 100 tablet yaitu 4.250 tablet. Per kaleng itu adalah 1.000, jadi 4.250 kaleng. Nah ini soal ya bisa untuk latihan. Kemudian kasus morbiditas. Nah, contoh perhitungan metode morbiditas menghitung masing-masing obat yang diperkirakan per penyakit. Sebagai contoh untuk penyakit otitis media supuratif kronik adalah radang kronik telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan lewat keluarnya seket dari telinga lebih dari 2 bulan terus-menerus atau hilang timbul. Tipe maligna pada orang dewasa dan anak-anak antara lain pada pedoman pengobatan digunakan obat amoxicillin dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk dewasa, standar pengobatan dengan amoxicillin adalah 500 mg dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari, jumlah episode 15.000 kasus. Jadi untuk
pasien dewasa, standar pengobatan dengan amoxicillin adalah 5.000 dalam dosis terbagi, 5.500 mg dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Jumlah episodenya adalah 15.000 kasus. Jumlah yang dibutuhkan untuk satu kasus itu 500 mg dikalikan sehari kan 3 kali nih, kalikan 3 dikalikan minumnya kan harus 14 hari nih, jadi kata 14 hari yaitu 21.000 mg atau sama dengan 42 kaplet A500 mg. Untuk 15.000 kasus dikalikan 42 kaplet A500 mg yaitu 630.000 kaplet. Jumlah kaplet per kemasan adalah 100 kaplet per kotak. Jumlah amoxicillin yang dibutuhkan untuk 15.000 kasus yaitu 630.000 kaplet. Satu dus itu isinya 100 kaplet. Jadi 6.300 kotak per dus. Penyakit sinusitis anak dengan berat badan 25 kg membutuhkan paracetamol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam selama 3 hari. Jumlah episode kasus 12.000, paracetamol sirup 120 mg per 5 ml botol, dalam kemasannya 60 ml. Nah ini contohnya ya, amoxicillin per 500 mg digunakan pada berbagai kasus penyakit, yaitu penyakit stomatitis, itu butuhnya ini, sinusitis, pulpitis, periodontitis, leptospirosis, gangren pulpa, faringitis akut, OMSK Caligna. Nah total kebutuhannya ini. Jumlah kaplet per kemasan 100 kaplet per dus, jumlah kemasannya 2.454.000 kaplet per 100 kaplet kalikan satu kotak, yaitu butuhnya 24.540 kotak atau dus, berarti jumlah total kebutuhan amoxicillin 500 mg untuk semua kasus tersebut adalah 24.540 kotak, satu dusnya 100 kaplet. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi kebutuhan yang direncanakan dan disetujui melalui pembelian, produksi, dan pembuatan, sediaan farmasi, dan sumbangan atau hibah. Yang termasuk dalam pengadaan adalah pengambilan keputusan dan tindakan untuk menentukan jumlah obat yang spesifik, harga yang harus dibayar, kualitas obat yang diterima, pengiriman barang tepat waktu, proses berjalan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga berlebihan, pemborosan waktu, tenaga, dan dana akan meningkatkan biaya obat, akan menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit. Pengadaan merupakan faktor terbesar menyebabkan pemborosan, maka perlu dilakukan efisiensi dan penghematan biaya. Agar proses pengadaan dapat berjalan lancar dan teratur, diperlukan struktur komponen berupa personel yang terlatih dan menguasai permasalahan. Pengadaan metode yang prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, serta didukung dengan dan fasilitas yang memadai. Metode pengadaan, open tender adalah suatu prosedur formal pengadaan obat yang dimana dilakukan dengan cara mengundang berbagai distributor baik nasional maupun internasional. Metode dilakukan dalam jangka waktu tertentu 2-3 kali setahun. Hal ini disebabkan karena proses tender memerlukan waktu yang lama dan harganya murah. Kemudian ada tender terbatas. Metode ini dilakukan pada lingkungan yang terbatas, tidak diumumkan di koran. Biasanya dilakukan kekenalan nominalnya tidak banyak, sering ada yang melakukan pengaturan tender, yaitu penawaran tertutup atau selektif. Para penyalur yang tertarik harus menerima semua persyaratan yang diajukan melalui suatu proses formal, baik kualifikasi yang mengacu pada good manufacturing practice, performa supply terdahulu, dan kekuatan finansial. Kemudian yang dengan sistem kontrak, itu pembeli membuat persetujuan dengan pihak supplier untuk mendapatkan harga khusus atau persetujuan pelayanan, dan pembeli dapat membayar dengan cara termurah. Metode kontrak yang jauh lebih menguntungkan karena pihak rumah sakit dapat melakukan negosiasi langsung dengan pabrik sehingga dapat mengurangi dana. Direct procurement merupakan cara yang paling mudah dan sederhana, namun cenderung lebih mahal karena cara memperoleh diskon. Ciri dari metode pengadaan langsung adalah pihak rumah sakit
secara langsung melakukan pengadaan berbagai farmasi kepada pihak BBF. Tujuan pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, pengiriman barang yang terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebihan. Dalam menentukan jumlah pengadaan perlu diketahui adanya stok minimum, maksimum, stok rata-rata, stok aman, dan reordering level, ekonomi order, kuantiti, waktu tunggu, dan batas kadaluarsa. Kriteria persyaratan pemasok ya, memilih pemasok secara berhati-hati dan adalah penting karena dapat mempengaruhi baik kualitas maupun biaya obat yang dibutuhkan. Memilih izin pedagang besar farmasi atau industri farmasi. Bagi pedagang besar farmasi harus mendapat dukungan dari industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB. Bagi industri farmasi harus telah memiliki sertifikat CPOB. Pedagang besar farmasi atau industri farmasi sebagai supplier harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat. Memiliki pemilik atau apoteker penanggung jawab BBF, apoteker penanggung jawab produksi dan kualitas kontrol industri farmasi tidak dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian. Nah, ini menurut Hunt dan Campbell, pengelompokan persediaan pada analisa ABC, kelompok A meliputi 60% dan 70% dari total nilai persediaan terdiri dari 15% jumlah barang atau item persediaan. Kelompok B meliputi 15% atau 30% dari total nilai persediaan yang terdiri dari 10% dan sampai 15% jumlah barang persediaan. Yang C adalah kelompok C meliputi dari 5% sampai 15% dari total nilai persediaan yang terdiri dari 70% sampai 75% dari jumlah barang persediaan. Nah, ini menurut Hetzer dan Render, pengelompokan persediaan pada analisa ABC. Kalau A itu kelompok barang yang memiliki volume keuangan persediaan yang tinggi, jenis barang tersebut mungkin hanya 15% dari jumlah barang persediaan, namun mencakup 70% sampai 80% dari jumlah biaya persediaan secara keseluruhan. Kelompok B yaitu kelompok barang dengan besar uang tahunan yang sedang, jenis barang itu mencakup 30% dari jumlah barang persediaan dan memiliki nilai sekitar 5% sampai 25% dari total nilai barang persediaan. Kelompok C yaitu kelompok barang dengan nilai volume yang rendah yang memiliki nilai harga 5% dari total nilai keuangan tahunan, tetapi meliputi sekitar 5% saja dari total barang persediaan. Nah, nilai analisa nilai ABC, evaluasi aspek ekonomi, analisa Venn, evaluasi aspek medik, C, D, 3, kombinasi ABC dan Venn. Nah, ini ya, keuntungan ABC melibatkan pemakai, memberikan evaluasi dalam pelaksanaan, menyesuaikan secara periodik, kerugiannya waktunya lama, dan bias. Analisa ABC berguna sistem pengelolaan obat, yaitu dapat menimbulkan fragmentasi pemesanan dan menentukan prioritas pemesanan berdasarkan nilai atau harga obat, karena alokasi anggaran ternyata didominasi sebagian kecil atau beberapa jenis perbekalan farmasi. Analisa ABC ini untuk mengurangi persediaan, yang kedua mencari penurunan harga yang besar, yang ketiga adalah untuk kontrol ketat. Langkah-langkah kelompok ABC yaitu hitung jumlah dana dan yang dibutuhkan untuk masing-masing obat, tentukan ranking mulai dari dana terbesar, hitung persentasenya terhadap total dana, hitung kumulasi persennya, kelompok A termasuk dalam kumulasi 75%, kelompok B termasuk dalam kumulasi kurang dari 75% sampai 95%, obat kelompok C termasuk dalam akumulasi lebih dari 95% sampai 100%. Oke. Oke, untuk tugas minggu depan ya, monggo silahkan dibagi ya.
ada 5 kelompok. Silakan dibagi 5 kelompok, kemudian di tugasnya PPT ya, bikin PPT aja alur pengadaan obat di apotek. Ya. Maksudnya nanti digambarkan itu ada alurnya, jadi ada gambar apotek, kemudian bikin SP pengadaan ya ke PBF gitu ya. Gitu. Kalau alur penerimaan itu kan dari PBF nih buat faktur, ya ada gambarnya, kemudian ada tukang kirimnya masuk ke apotek, kemudian nerima ada gambarnya. Jadi gambarnya karikatur atau orang mau silahkan ya di apotek, terus obatnya diserahkan, diceki gitu ya. Jadi ada gambar-gambarnya menarik gitu ya. Kemudian ini tolong macam-macam obat di apotek berdasarkan golongannya. Nanti tolong ya di download gambarnya ya, jadi misalnya obat bebas itu vitamin C, kemudian imbos gitu ya, ada gambar-gambarnya ya, kemudian ada obat keras amoksisilin gitu ya, gitu. Kemudian ada macam-macam PBF kimia farma itu bawanya kode NaCl misalnya seperti itu ya, kemudian bikin layout apotek ya. Kemudian yang keenam adalah alur distribusi obat ya dari pabrik ya, ada gambar pabriknya gitu ya, jadi semenarik mungkin ya. Oke, terima kasih, selamat sore, semoga bermanfaat ya. Tugasnya bikin PPT ya, semoga bermanfaat, selalu menjaga protokol kesehatan ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.